Itu acara yang kompak, mohon dulu bersama sekaligus bersolawat bersama Gus Ismail Hasan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil wafa. Ingkang kula hormati para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Irsyad wa ahli baiti. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Uwendra dan Madiun itu sebutannya lurah, kalau di sini Ulu, jadi beda. Ingkang kalau hormati Ketua Takmir Mushola Ar-Rahman, beliau Bapak Asep Saiful Anwar. Ingkang kalau hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, serta ingkang kula sayangi lare-lare diniyah PPA Mushola Ar-Rahman yang siap bersolawat bersama. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini jauh-jauh dari Madiun selama 8 jam perjalanan naik kereta, alhamdulillah sampai di sini dengan selamat, alhamdulillah. Pak Ustadz kok kita gak capek? Iya, karena semalam sudah istirahat total, alhamdulillah. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya fi dini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Sebelum materi kita bahas, marilah kita sedikit sebentar untuk berdiri dalam rangka mahallul qiyam untuk menyambut kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi adik-adik berdiri, siap ngomong benar? Siap, oke, berdiri. Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika, ya Nabi salam alaika,
صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت نير وضاري أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاه بجوار خير مقوات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Hadirin hadirat rahimakumullah,
Dalam sebuah perjumpaan ada istilah tak kenal maka Pak saya sering dibujuku ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf itu kenalan. Perkenalkan, saya bernama Ismail Hasan dari Madiun. Alhamdulillah istri saya 3 anaknya. Alhamdulillah anaknya masih 3. Saya asli kota sana dan alhamdulillah bersahabat dengan Ustadz Asep selama 6 tahun di Pondok Kediri Pare. Alhamdulillah. Saya dulu bercita-cita jadi santrinya, tapi ternyata Gusti Allah maringi kula perjalanan 2011 lulus S1, 2018 lulus S2, 2015 umur enggak kula itu macul lurah ragadi. Alhamdulillah. Jadi saya itu dulu pernah jago lurah atau kepala desa, tidak jadi. Nyapa kok disyukuri? Soalnya kalau saya jadi kepala desa tidak bisa kemana-mana seperti Ayu Ting. 2016 Allah menghibur saya untuk bisa memberi tausiah di Malaysia selama 27 hari. 2017 ke Thailand dan Malaysia seminggu. Kemudian 2017 Ramadan saya dikirim ke Suriname. Di sana saya ceramah itu menggunakan bahasa Jawa ngoko. Tidak ada kromo alus kromo inggil. Tapi niku dadek nih masalah. Sebabnya ketika saya menyampaikan masalah, ibu-ibu angkat tangan. Pak Ustadz, ojo ngomong masalah di sini. Loh, kenapa Bu? Karena masalah di sini itu adalah bumbu masak. Semakin banyak masalah, semakin gurih. Alhamdulillah. Loh, jadi masalah itu di Suriname malah jadi masako. Ya Allah, jadi ada perubahan bahasa yang ada berlaku di sana. Naik pesawat itu untuk sampai ke sana harus selama 36 jam. Ya Allah, naik pesawat 12 jam, transit 12 jam di Amsterdam Belanda, 12 jam naik pesawat lagi ke Suriname. Masya Allah, perjalanan yang mengesankan dan mencapekkan. Wapek banget. Kemudian 2018 saya dikirim dakwah ke Hong Kong dan Makau. Di Hong Kong 2 minggu, di Makau 2 minggu. Dakwah niku ya Allah, boten ten musala ten ratusan ngeten iki. Dakwah niku nggih ten dhuwur pasar, neng isor flyover, neng isor tukang parkir, neng taman. Nek sepikire kebakaran polisi ini teko. Weh, ojo keras-keras nek ngaji, siap. Kebetulan kula iso bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris dan bahasa Arab itu bahasa yang penting yang membuat dakwah bisa diterima di seluruh dunia. Khutbah di Suriname itu harus menggunakan bahasa Inggris. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, firstly give thanks to Allah who has given us little time to speak in front of your bahasa Inggris. Iku nek gak iso niku macane iso-iso karo ning karo luwe kabeh. Alhamdulillah ketika saya keliling ke 5 negara barulah Mas Anwar kontak-kontakan, Pak Ustadz, setelah Anda berkeliling ke Suriname, Makau, Hong Kong dan Malaysia, sudikah engkau untuk ke Indramayu? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Tapi ya kudu nunggu ning luar negeri dhisik. Ya Allah. Alhamdulillah, pertemuan ini merupakan pertemuan yang luar biasa. Kita ingin menciptakan
kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri kalian, di sebelah kanan kiri kalian terdapat Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Teladan yang baik. Rasulullah itu tidak membeda-bedakan yang kaya yang miskin, bertamu tetap diterima, tidak membeda-bedakan, bergaul dengan anak kecil, bahkan dengan musuhnya sayang. Coba jenengan ketemu musuh piye? Rasul aku wis kalau kon mulih basemi kae aku ojo ketemu dua kuwi, padahal padha dhuwur, padahal sama-sama hantunya. Ya Allah, ini enggak benar. Rasulullah sudah mengajari bagaimana bersikap lemah lembut. Bapak-bapak niki ilmune Bu Dokter Aisyah kedah di ilmoni. Wanita itu dalam satu hari memiliki kosakata jumlahnya 20.000. Arti nenek ngeciplis bendino niku sing kakung jawab iya. Hooh. Mosok tenane ngono ae. Ojo dibalas omongan luwih akeh. Karena apa? Wanita tercipta dari Siti Hawa. Mangapoko Hawa. Wong lanang diciptakan dari Nabi Adam. Mulane jangan sampai marahnya bebarengan. Nek bisa piket hari Senin yang marah istri, sing kakung menengahi hari Selasa kakung yang putra mulai gelen supaya tidak menjadi perang Batara Yudha. Dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Contohnya sinten? Kanjeng Nabi. Saderengipun kita bahas tentang Kanjeng Nabi yang berkeluarga, kita hendaknya membahas bagaimana malam kelahiran Rasul. Di malam kelahiran Rasul, kerajaan di Persia itu menyembah api yang tidak pernah ratusan tahun bahkan ribuan tahun menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, apinya padam. Agamanya Majusi, nyembah api. Apalagi 360 berhala yang berada di sekitar Ka'bah tersungkur, tidak ada sebab, tidak ada angin, tidak ada yang nyuruh, tidak ada sing jongkokno, tidak ada yang merusak, tapi rusak harga diri diterpa angin gak jelas. Sebagai pertanda penyembah berhala akan musnah diganti dengan penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wama min hamilin fi dalikal am illa atat bi ghulam min barakati wa sa'adati hadal imam. Dan di tahun yang sama ibu-ibu yang hamil bareng hamil Sayyidah Aminah kuwi padha nglairne anak mak ceprek. Lahirnya kok mak ceprek? Yo owek-owek lahir bocah lanang kabeh, alias semuanya laki. Keren nggak tuh? Dalam satu desa, dalam satu tahun aktane gawe lanang kabeh. Maka dari itu sebagai
imam dunia wal akhirah. Rasulullah itu menjadi imam di dunia dan di akhirat. Kita bersolawat kepada beliau. Ya imam rusli ya sanadi Allah Allah anta marullah mu'tamadi fabidunya wa akhirati ya Rasulullah ikhwan biyadi ya imam rusli ya Muhammad. Iki aku gak duwe backing vokal jelasan caranya ini. Backing vokalnya saya sendiri kurang ditambahi. Aku sampai urung sempat ngombe, urung sempat minum apa-apa ini. Glosan kamu ke pengalaman. Tadi sudah sampai mana? Rasulullah ketika malam kelahirannya ditunggui wanita 4 mulia. 1 ibunya Nabi Isa, 2 ibunya Nabi Ishak, 3 ibunya Nabi Ismail alaihissalam, sama ibu angkatnya Nabi Musa yaitu Siti Asia. 4 orang mulia itu datang di dalam kelahiran Rasul. Ketika lahir, Rasul itu muncul keluar sendiri dari perut ibunya, kemudian turun ke bawah jibat, sujud bersujud, mengangkat tangan sambil berkata Alhamdulillah. Ini misalkan yang ngurus kelahiran Nabi itu seorang suster, kita aneh jumhurin, hah, bocah wis sujud, wis sholat, wis gak usah diopeni. Gak bisa. Karena apa? Beda kelahiran Nabi dengan kelahiran manusia biasa, karena Nabi adalah makhluk paling mulia dunia dan akhirat.
Kemudian Rasul itu nggih kepada orang tua, Masya Allah, yang mencaci beliau dalam kondisi buta. Nah, ada nenek-nenek buta di pinggir jalan itu, Mbak, sudah makan belum? Saya suapin, mau banget disuapin oleh Rasulullah sambil berkata begini, nenek-nenek, kamu jangan percaya Muhammad. Oh gitu, kenapa sebabnya? Muhammad itu penyihir, dia itu pembawa sial, gitu ya. Nggih, mulai sampai ini mungkin padahal dirinya Rasulullah. Coba kalau kita yang seperti itu gimana? Ada nenek-nenek lapar, jangan mau nyuapin. Jangan percaya sama Yukademi, padahal dirimu Yukademi. Oh gitu, kenapa? Wong iki lho, wis wongmu cuwewet, wis pokoke aja percaya. Oh ngono, Mbak. Dilowol sak gelase sak piringe kira-kira. Karena sakit hati, tapi Rasulullah boten. Sampai seperti itu. Sepertinya Rasulullah, Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, amalan apa yang belum pernah saya amalkan? Aisyah menjawab, oh ada satu Bapak, dulang wong buta ning pinggir dalan. Akhirnya saya datang, Mbah sudah makan? Belum. Saya suapin, mau disuapin itu langsung utuh, nasinya masih utuh. Rasul dulu pas mau nyuapin orang tua nenek itu, karena dia nggak punya gigi, itu dikunyah dulu, kemudian diloloskan tinggal menelan. Nah ini gak eruh cara nih. Ya baru gak duwe gigi ulah langsung disempurne gak lupa. Oh awakmu itu uang sing biasanya dolang aku. Kamu orangnya beda, pasti bukan itu. Loh, emangnya gimana? Dia biasanya menyuapiku dengan cara mengunyahnya karena saya sendiri tidak punya gigi. Oh gitu, maaf orangnya sudah meninggal, sudah wafat. Loh siapa namanya? Muhammad. Oh isin bae nangis. Loh Mbak, kenapa menangis Mbak? Aku malu sama dirinya, padahal dirinya setiap hari tak olok-olok, malah nyuapin saya sampai kenyang. Antarkan aku di hadapan makomnya biar aku bersahadat di hadapanmu. Akhirnya nenek itu bersahadat masuk Islam berkat kelembutan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi anak kecil yang menangis gara-gara tidak dibelikan baju baru, sepatu baru, sangu baru, gara-gara ibunya menikah lagi dengan ayah tirinya. Ditanya sama Rasul, nah kamu kenapa? Jangan tanya saya, ayo toh cerita. Ayahku ikut perang dengan Muhammad, dengan Rasulullah, meninggal di sana. Akhirnya ibuku nikah lagi, hartanya ayahku dihabiskan sama ayah tiriku, sehingga hari ini aku kelaparan, aku nggak punya baju baru, aku nggak punya celana baru, sepatu baru seperti anak-anak yang lain. Maukah engkau jadi anakku, wahai anak kecil? Mau. Jenengan sinten? Saya Rasulullah. Wah seneng. Akhirnya diajak ke rumahnya, dikasih makan, dikasih baju baru. Keluar dari rumahnya Rasul, teriak, usianya 7 tahun. Hore, aku duwe ayah anyar, ayah baru. Siapa ayahmu? Ayahku Rasulullah. Anak kecil seusianya langsung pulang ke rumah. Mak, apa le? Kapan ayah perang mak? Lah nopo? Ben ayah itu meninggal yang medan perang, ben aku duwe ayah baru Rasulullah. Ini cerita yang sangat masyhur. Terus lagi terhadap musuhnya, ya Allah, Rasulullah niku nggih, ada orang yang mau memenggal kepala Rasul itu ditangkap sama Sayyidina Umar. Ditangkap di hadapannya, kondisinya pucat. Dia sudah tidak makan 3 hari 3 malam. Rasulullah malah bertanya kepada orang yang mau membunuhnya itu, tanyanya gini, Mas, sampai luwe kan? Sampai lapar? Oh, tenan.
lapar. Ya Allah, akhirnya sama Rasulullah diambilkan oleh Sayyidina Ali, diminumi sama Rasulullah susu kambing. Setelah kenyang diminta syahadat. Kamu syahadat? Nggak mau. Ya udah, kalau gitu kamu pulang. Ketika di pintu Madinah, di Masjid Madinah Nabawi, dia masuk lagi. Ini kok boleh kok balik meneh. Sahabat itu bawa pedang. Dia teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Musuh masuk Islam karena cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai fulan, kenapa yang pertama saya perintahkan untuk syahadat kamu nggak mau? Karena aku takut syahadat saya hanya sebuah ketakutan yang mana lahirku sudah dipenggal sama sahabat jenengan. Lah syahadat yang kedua, karena Rasul selama 3 hari 3 malam bekalku itu habis, nggak ada satupun orang yang bertanya kamu makan apa belum, kamu haus apa belum. Lah jenengan yang aku ingin penggal kepalanya malah bertanya, luwe ta oh tenan. Coba ini kan di dalam hatinya yang awalnya benci jadi cinta. Ya Allah, maka dari itu ya Rasul, dari Yaman menuju ke sini tidak ada yang aku benci kecuali dirimu, tapi sepulang dari sini tidak ada yang lebih aku cintai kecuali dirimu. Ini menandakan bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil membawa risalah Islam sampai kepada kita. Alhamdulillah. Bil khudu wa nadau ya Rabb, innal karim yujibu man nadau ya Rabb.
zuhura Allah Allah walam yakunil huda laula zuhura walam yakunil huda laula zuhura walam yakunil huda laula zuhura wa kullul kauni anara binuri Sallu ala Nabi Muhammad. Saat ini sifat Rasulullah terhadap istrinya. Rasulullah itu manggil kepada Siti Aisyah dengan panggilan Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Itu keren itu. Kalau kita manggil istrinya gimana? Bune, Pak Ne, Bune Pak Ne, Pak Ali, Bune mati lah gitu. Tidak ada sesuatu yang keren gitu. Maka dari itu ikut-ikutanlah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan wahai yang kemerah-merahan. Itu langsung masak enak tenang, jajal di rumah. Wahai Mama Shanti, walah wes langsung mripate klopok-klopok langsung goreng sampai ngiring-ngiring. Saking merasa tersanjung dengan panggilan suaminya. Gaya kopi ya enak cetipi gede. Wahai sayangku cantik, wes langsung dobel-dobel. Masake mandek lali wis masak rok cetik rok cetik meneh akeh cetik. Itu panggilannya seperti itu. Kemudian ketika ada kesalahan kecil itu Rasulullah malah yang meminta maaf. Contoh, suatu hari Aisyah itu tidur pulas, dibangunkan sama Rasulullah. Wah Aisyah, buatkan aku kopi dong, aku haus, pengen kopimu. Ngantuk-ngantuk berangkat ke dapur, ambil kopi, ambil putih-putih dikira gula, ternyata garam. Pahit karo asin, disuguhkan ke Rasulullah. Ketika Rasul minum, wow, ini kopi ternikmat buatan wahai Humairah. Milo, masa iya? Dicoba sama Aisyah, minum celak-celak, wai kok utah. Gara-gara ternyata pahit dan asin. Ya Allah. Apa kata Aisyah? Maaf Rasul, saya yang salah. Enggak, aku yang salah. Aku royoan salah, rebutan salah. Coba kalau kita Bune apa bapak sampean gawe kopi kok ngene pedes iki nyawa pengen racun aku kopi. Rayo tak racun. Tahu diri. Opa ngopi ning jobo. Yo berarti jenengan nek nyuguhi kopi karo senyuman. Ojo karo kaya mak rondo sebelah sana, janda-janda iku nek nyuguhi kopi niku, Mas, tumben di sini. Ada masalah ya sama istri. Pengalaman Bang. Iku nggih teman saya di pondok 6 tahun. Dia yang paling kecil. Dibully tok nggih, tapi alhamdulillah saya wis gede.
nikah sudah punya anak, alhamdulillah, itu orang Indramayu. Nah, jadi ternyata suguhan kopi ketika diimbangi dengan senyuman istri tambah nikmat. Bener. Yo, baik dewe, bodoh dewe, ojo ngono, wis kok. Jadi istri itu pokoknya bagaimana cara mencari ridho suami. Tapi suami yang kudu tahu diri. Bojone sedina ya aja 5.000. Oleh tempe paling insyaallah goreng sampai gosong. Goreng sampai gosong, bulat nih sambel disukuni suami ini. Iku gosong yo 5.000 loh. Yo jangan, kalau bisa ya lebih besar, 20.000 atau 50.000. Terus ya lagi istri yo ben ora ketok jemburit, senengane ning dapur ae, dikasih uang untuk beli skincare. Malam-malam kadang yo macak kaya duwe barang, pakai masker putih-putih, terus kayak mentimun, dikei apa wortel, kalau masak kayak mentimun, terus mapan dulu, kayak maskeran, biar keset kenceng. Wah di rumah sewis tuwek sesuai pengajian kena angin, masuk angin gue malah gawane mamangane skincare malah fresh kan, keroan mulai. Ya Allah, ya jangan gitu. Maka dari itu dalam hubungan suami istri itu harus terjalin komunikasi yang baik. Ada 5 pilar dalam keluarga. Apa pilarnya? Yang pertama berpasangan, az-zawaj. Yang kedua komunikasi, musyawarah. Bune, wahai istriku, kita punya anak berapa? 5 lo gimana? Loro to Pak, ya wis loro sik, ijin, 3, 4, 5, alhamdulillah. Yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf, memiliki interaksi pergaulan dengan istri dan suami dengan baik. Ojo ngene. Demite mulih ngomong ngono ning bojone, dosa. Iso bojone diarani demite berarti kan sampean duwo. Hantu. Jangan sampai sesuatu yang menyakitkan hati dimulai dari hal kecil. Suwe-suwe anaknya jadi kuntilanak, tuyul gitu. Jadi dalam menyebut suami dan istri itu harus dengan sebutan yang baik, karena penyebutan yang baik merupakan doa. Ngasih nama anak ya juga yang baik-baik. Mosok nama anaknya dikasih nama racun tikus, kan ya lucu. Misalnya ngomong racun kok, kasih nama yang baik, karena nama baik itu adalah doa. Ini kalau dengan kenal yang namanya grup Nasi Daria itu dulu ada itu, judulnya ucapan hikmah. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menyebar hikmah di mana-mana. Bila berjumpa, ucapnya boleh belum ketemu. Bila berjumpa, assalamualaikum, dapat anugerah. Alhamdulillah, kita heran. Masya Allah, kita iseng buang dari vokal qasidah, vokal sangka. Kena musibah sing banteri nalilahi kok kakean musibah gitu. Ya bener innalillahi, tapi kan ya ini lagunya orang polosan. Bila berjumpa assalamualaikum, bila berjumpa assalamualaikum, dapat anugerah alhamdulillah, kita heran masya Allah. Kena musibah innalillah, bila janjian insya Allah, bila bersalah astagfirullah. Saiki ora ketemu koncone, hey
Ya ora. Heeh, Dek. Ya koncone Desti karo bebek. Padahal harusnya dalam bertemu supaya mengandung hikmah, ucapan yang pertama diucapkan adalah arsalah. Iso Desti. Bebek bilang. Inilah bagaimana bahasa-bahasa itu kita ngikut cara Rasulullah ketika bertemu mengucapkan salam. Dapat anugerah alhamdulillah. Kita heran, masya Allah, subhanallah. Dapat musibah musibah banyak hal. Musibah mesti kadang pengumuman meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka kan menjadi padahal innalillahi oga kudu ngenteni wong anak tiba gabrus innalillahi ngono ya ora apa-apa. Dek kae mbah kae sedang sakit innalillahi, kita hanya milik Allah. Ojo nunggu kapan innalillahi bosok. Tidak boleh menyatakan itu. Tapi juga gitu, ketika ada penjahat meninggal, jenengan malah ucapno alhamdulillah setan meninggal. Iku yo anak manusia, yo tetap bacaannya tetap inna lillahi, meskipun hatimu bergembira atas hilangnya nyawa wong nakal. Anak nakal itu kadang gak diarepno ya. Disebabkan nama adalah sebuah doa. Zaman Rasulullah itu pernah ada satu sahabat curhat kepada Rasulullah, ya Rasul, anak kula durhaka ya Rasul. Durhaka gimana? Dia itu saya suruh belajar tidur, saya suruh tidur belajar, saya suruh ke utara ke selatan, saya suruh naik turun, saya suruh turun naik bulet. Ini gimana ya Rasul? Kamu jangan menuduh anakmu yang tidak. Barangkali kamu yang telah durhaka. Emang anakmu kasih nama siapa? Anak saya kasih nama kepek. Kepek itu binatang yang setiap kali nempel tubuh seseorang pipis alias piece of jur, kencing, nempel kencing, nempelnya kencing. Jadi kalau bocah anyangan kencing lagi, ya Allah, ya pantas anak kamu durhaka karena kamu sendiri sudah ngasih nama anak yang durhaka berupa binatang yang durhaka. Ganti nama. Ketika sudah ganti nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Fattah, Abdul Jabbar, akhirnya anak itu menjadi anak yang soleh. Allahumma. Nah, Rasul sendiri sikapnya ya Allah kepada para sahabat itu penuh dengan kecintaan. Maka kenapa Rasul itu diutus sebagai rahmat seluruh alam? Sebabnya gini, karena Nabi satu-satunya yang punya cinta kasih kepada umatnya dan tidak pernah minta azab kepada Allah, itu kanjeng Nabi itu. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Nabi Soleh punya mukjizat onta, ontanya disembelih datanglah azab. Nabi Lut kaumnya ngono kae diazab entek. Nabi Musa yo ngono kae. Nabi Yunus apa meneh? Umatnya malah kalau memang engkau adalah utusan Allah, datangkan azab kepadaku. Akhirnya yo bingung, iki kok jaluk azab dikei wakil semuanya musnah. Berbeda dengan Rasulullah yang setiap dakwah mengandung cinta, akhirnya umat Islam menjadi umat yang terbesar di seluruh dunia. Allahumma. Ini harus kita syukuri dengan ungkapan yang luar biasa. Rasul itu kenapa kok sangat harus kita cintai? Satu, karena diperintah oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan
nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat selalu kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Ini berarti perintah yang harus dituruti. Maka dari itu solawat itu sesuatu yang harus diikutkan dalam segala hal, termasuk rukun khutbah. Salah satunya baca hamdalah sama baca solawat. Khutbah kok sampai gak baca solawat, maka sholat Jumate orang sah. Ini menunjukkan kualitas yang tidak main-main. Alasan kedua kenapa kita cinta kepada Rasul, karena Rasul itu pemberi syafaat. Satu-satunya Nabi yang bisa memberi pertolongan di hari kiamat hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha maqlabi antal murtaja ya umazira ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi antal murtaja ya mumazi'a ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah nur nabika ya habib ya habibu anta lil khalqi ya tabibu nur nabika ya habib ya habibu anta lil khalqi ya tabibu ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha nabi antal murtaja ya mumazi'a ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah jittanil baraya bi syahril mubin barshurul hidayah bainal alamin jittanil baraya bi syahril mubin
Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada maqlabi, antal murtaja ya umazihad, ishfa'lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa harus kita cintai? Satu, karena perintah Allah. Dua, karena pemberi syafaat dunia dan akhirat. Ketiga apa? Karena dengan banyak memperbanyak sholawat itu akan diangkat derajatnya 10 kali lipat. Jadi jenengan sholawat pisan niku dibuang 10 kali Gusti Allah. Jadi jenengan masak sallallahu ala Muhammad niku mak wis wedhek pisan. Ora ape nguring-nguring, wasung-wasung gosok. Tapi kalau ada sholawat di setiap saat itu akan menambah nih. Sallallahu alaihi wasallam. Bubuk nih putrane dilus-lus kalau diwacane sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Masih suaranya cempreng elek. Sallallahu alaihi wasallam. Orang setiap kali bubuknya naik, Mina bubuk tak cokot nyamuk, wah salah. Lagu-lagu gak jelas, ada lagu rungkam, lagu apa main nemen, lagu ini lagu bubuk itu gak pas. Casi itu. Artinya apa? Sholawat itu bisa dilaksanakan setiap saat. Pokoknya juga dilakoni yang gede. Dinongan lagi mandi jebur-jebur. Allah gak oleh. Kalimat thayyibah kok diwaca nang toilet. Ini sebagai batasan seperti itu. Terus lagi Bapak Ibu, kersane gadah putra ingkang sholih-sholihah, setiap ba'da sholat jenengan ngatong ngeten donga. Rabbi habli minas sholihin. Ping 3 ae akeh. Bentar sholat, Rabbi habli minas sholihin. Iki ijazah iki. Pramono diusap ning wajahe, mulih ning omah, diraut ning anake. Muga-muga dadi wong saleh. Itu oleh Nabi Zakaria nih. Nabi Zakaria niku atusan taun dungane Gusti Allah, keijabah akhir diparingi putra asmane Nabi Yahya. Dadi donga niku nyuwun emis ning Gusti Allah supaya segala cita-cita dikabulkan. Nyuwune ya sing apik, sing sopan, napa meneh duwe wudu bar salat. Simpel Rabbi habli minas sholihin ping 3 ba'da salat. Nyuwun muga-muga keturunane kabeh diparingi dadi wong saleh. Cara yang kedua, sowan dumateng para alim ulama. Tapi sowane niku ya aja kosongan, diparingi gula kopi ngono yai, sepindah silaturahmi, kaping kalih nyuwun barokah donga, muga-muga putra putri kula niki sholih-sholihah bermanfaat kagem umat. Allahumma ojo wis kuali yang dua yai bapak tinggalan. Apa burung kok bapak tinggalan? Pokoknya kudu dongane anakku soleh. Nek ora jika lu gak oleh kok iku mapaknya. Siapa yang kita tiru? Yang kita tiru adalah ayahnya Sinten Sayyidina
Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu duwe bapak, punya bapak seorang pembuat sepatu kulit. Orangnya tidak alim, tapi punya anak dua laki-laki namanya Ahmad sama Ghazali. Ghazali bareng, Ahmad yang kecil. Setiap Jumat anaknya dimandiin bagus, diajak soal Jumatan para ulama sambil mijiti punggungnya. Pak Yai dengan dongane putra kula niki solih karo amin. Amin ngono tak bari ngono pindah lokasi. Ketika dewasa dua-duanya jadi ulama besar. Imam Ghazali menjadi Hujjatul Islam yang membuat kitab sebanyak 200 judul. Satu judul yang menjadi masterpiece adalah kitab Ihya Ulumuddin. Adike ngono pisan menjadi seorang mubaligh yang apabila dirinya ceramah batu jadi empuk. Coba bisa malah jadi dada gulung. Batu menjadi empuk gara-gara mendengarkan ceramah Imam Ahmad Adike. Bahkan Imam Ahmad itu bukan syafah kepada Allah sebelum kakaknya. Jadi ceritanya Imam Ghazali itu menjadi imam di ayat jamaah aja. Ketika jamaah tiba-tiba Imam Ahmad adiknya itu mufarokoh misah sholat sendiri. Dia sampai diajak jamaah kok malah sholat sendiri, kenapa? Karena di dalam punggung jenengan Mas, saya melihat darah yang banyak mengalir. Iya Dik, ketika aku sholat di rakaat kedua tadi, saya sedang memikirkan darah haid sama darah istihadah. Coba. Ini saking mandine para dongane para kiai menjadikan dua-duanya ulama yang masyhur. Maka dari itu jangan sering-sering putra putrinya diajak sekedar untuk ayo ke wisata ke taman mana gitu loh, bosan di rumah. Enggak, ayo sesekali diajak kepada ulama, minta doa yang baik-baik, atau menghadiri majelisnya para ulama. Ketika ulamanya mau pulang, minta doa, doakan putra kula dadi putra ingkang solih-solihan, amin. Ngono wis. Kita kadang liburan malah healing acaranya. Ayo healing yo ning gunung kono, yo healing ning pantai kono, lali. Anak-anak itu akan menjadi penerus kita, harusnya didekatkan dengan para ulama supaya apa? Supaya ilmu yang bermanfaat, masa depannya juga bermartabat. Allahumma kalau mau Pak Lurah mau dengan nada tinggi, wahai masyarakatku, wah bersabda, saya mohon kebersihan dijaga, sumber daya manusia harus ditingkatkan. Nah, aku kira dulu di sini banyak begal, lebih loh. Akhirnya aku rawani ngaku bengi, tapi lupa. Artinya apa? Ternyata kita semuanya itu harus cinta ulama supaya keturunan kita diberi keturunan yang solih-solihah, yang senantiasa cinta kepada Rasulullah. Saya tanya kepada ibu-ibu seneng dadi wong syukur apa wong sabar? Sabar. Wong syukur kuwi nikmate ditambah janjine Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka nikmatku tak tambah. Nek awakmu kufur nikmat, ingat siksaku sangat pedih. Jadi syukur niku napa toh? Syukur niku artine terima kasih. Hadis Nabi menyatakan, "Man yashkurin nas lam yashkurillah." Sapa wong gak matur suwun ning menungso, mongko dheweke ora iso matur suwun ning Gusti Allah. Lho ning bojone, Mas matur suwun. Bojone sing kaku ya ngono. Dik matur suwun, neng anake neng bapake matur suwun bapak, neng ibuke matur suwun ibu. Nah, orang yang sama-sama matur suwun, yang paling berhak diberi terima
berterima kasih yang paling banyak adalah Rasulullah, karena berkat dirinya lah kita mendapat hidayah akhirnya masuk agama Islam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memperbanyak sholat. Tapi jenengan milih sabar yo gak apa-apa, karena wong syukur karo wong sabar itu ternyata ahli swarga. Allahumma. Diceritakan dalam kitab Tahrijul Hadis, di situ ada ulama yang bernama Ishaq bin Yasar, wonge kuwi ireng jemburit elek usut irunge pesek ngeputan. Orangnya kecil, dekil, metekil, punya istri cantik kayak Syahrini maju mundur. Nah, setiap tamu yang datang itu tamunya mesti cari bunyai, bunyai wonten, bunyai wonten, sing dicari bunyai terus. Pak Yai ini gak tahu cari, gak tahu yang ini mau Pak Yai. Basa ngono kuwi sing kakung niku cemburu karo istrine. Dek, aku cemburu sama dirimu, Dek. Kenapa cemburu, Mas? Aku nggak pernah dicari sama orang, yang dicari selalu kamu. Orang mendapatkan hadis dari kamu, tapi juga mendapatkan kecantikanmu. Aku cemburu. Nggak usah cemburu, Mas. Aku dan kamu ahli surga. Kok bisa, Dek? Iya. Kamu diberi istri secantik saya, seksi, bahenol seperti ini, perasaannya biasa. Perasaannya gimana? Perasaanku Masya Allah, syukur ini Gusti Allah gak karu-karuan, Dek. Sebegitupun aku, Mas, tidak bojo elek kayak dirimu kuwi, sabarku gak jamak. Mulane wong sabar karo syukur ahli surga. Allahumma amin. Nanti pulang langsung berkaca, mudah-mudahan semuanya bagian sing syukur. Allahumma amin. Ojo lupa punya bojoku elek gak oleh ngoten. Wis dijodohne Gusti Allah, wis gak oleh milih-milih. Pokoke yo niku diterima. Tapi engko nek ning surga digawe ganteng kabeh. Allahumma amin. Sampai dirimu pangkling. Mas, sampe kok paling ganteng? Iki tenane awakmu, Mas, ning surga. Heeh, Dik. Lah mbiyen tak olah ngelek. Iya, Dik, gara-gara mbok lokno iku malah dadi tombomu. Akhirnya saiki aku malah ganteng. Seneng kok seneng, Dik. Seneng, Mas. Biyen dunya piye? Seneng. Wassalam. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mencintai Rasulullah, sebab itu perintah Allah, sebab memberi syafaat, juga meningkatkan apa? Derajat ibadah dengan cara memperbanyak sholawat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi suatu pertemuan yang penuh barokah. Kecintaan kita kepada Nabi penuh dengan barokah, manfaat fitini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum Zainal السلام عليك السلام
ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang suatu zaman di mana manusia melupakan 5 dan mencintai 5. Hati-hati ini buka ora bagian sing lali sing 5 itu. Apa yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mencintai dunia tapi lupa nek akhirat. Ngejar dunya terus ngibadahi bolong abeh, bahaya ini. Bahaya. Gak bahaya, bahaya pola bahaya kan. Maka dari itu jangan sampai kita ngurusi kejar dunia sampai melupakan akhirat. Karena pemutus dari nikmat dunia itu kematian. Bilalah kematian itu menjadi rahasia Allah. Maka semuanya harus berlomba-lomba untuk menjadi orang baik, dicukupi segalanya, ibadah yo dicukup no, ojo sampai dilalek. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Mencintai kehidupan, lupa dengan kematian. Coba urip sowan guyang ngopi ning pojokan, tapi lali nek bakal dadi mati. Karena setiap sesuatu yang bernyawa bakal mati. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Suweneng karo bondo donya, suka banget sama urusan dunia, harta dunia, tapi lupa bahwa nanti di akhirat hartanya bakal diperhitung. Yang keempat, yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Mencintai istana-istana yang megah. Contohnya delok YouTube, delok istanane Aa Rafi'ah, delok sak jam omahe rek baring, delok kae, pojokan dapur, tempat ngegame, renang wis rek baring. Itu mencintai istana yang melupakan kuburan. Padahal kuburan itu nanti luasnya cuma panjang 2 meter, poduk ombone 60 cm. Misalnya lu ngomong banget paling ya 80. Ini menandakan bahwa kita diuji sama Allah. Jangan sampai melupakan perihal itu tadi. Yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mencintai makhluk tapi lupa dengan yang menciptakan makhluk. Aku idola kae lo BTS, aku idola kae lo kae artis kae, aktor kae, lupa bahwa dirinya punya Allah yang menciptakan mereka semua. Maka dari itu jangan sampai kita melupakan 5 hal itu tadi. Seharusnya kita ingat bahwa kita akan menuju akhirat. Urusan dunianya dicukupkan, urusan akhirat yang gak pernah cukup. Maka kenapa ada hadis Nabi yang menyatakan, iman li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Tolet tojreng. Beramallah tuh akhiratmu seakan esok hari kau tiada lo. Berarti apa? Bekerja urusan dunianya selama-lamanya. Berarti apa? Ada waktu untuk istirahat. Tapi yang urusan ibadah gak boleh ditunda. Sholat isya kue nek tangi bae nek teko subuh. Lah, akhire kodok wake malah jadi kecil masalah. Maka dari itu urusan ibadah kita jaga, urusan duniawi dan akhirat harus seimbang. Ojo sampai jomplang. Nek jomplang gak enak kabeh. Saya gak enak kabeh nek jomplang. Donyane dipiter, akhiratnya lali. Akhiratnya dipiter gak kerja. Wah, bahaya niku. Sampai uang sampai lo gak kerja, aku boleh rezeki saka Gusti Allah ngene medun kasih wali bisa. Tapi kita itu apa? Maka dari itu harus ada yang namanya ikhtiar atau usaha. Bekerja.
harus yang halal. Ojo sing ngarai dosa. Kudu nomor terus nopo boleh. Ya Allah ojo. Jangan sampai bekerja pada hal-hal yang haram. Kita harus mencari rezeki yang halal supaya barokah. Sebab rezeki yang halal itu memudahkan anak menjadi soleh. Tapi sawali ketika anak diberi rezeki yang haram, anak itu durhaka, anak itu mudah melakukan hal-hal yang dosa. Karena apa? Energi yang dimakan energi haram. Maka dari itu supaya kita memiliki anak yang solih-solihah, berilah makanan mereka makanan yang halal. Mudah-mudahan kita semuanya ya Allah diberi kesehatan, panjang usia, diberi keberkahan, diberi kemakmuran, sadar kesehatan, sadar kebersihan, sadar kebersamaan, ojo emosinan. Allahumma soalnya emosi siji nular gitu bang heleng ini mani sifatnya ngurung pisan pentung-pentungan akhirnya mendukung wae pentung-pentungan jadi korban kabeh guru-guru emosi siji liyane ketularan niku malah dadekne tersulah atau getun atau apa menyesal nyapo aku kayak dadak nesu misalnya gak nesu kayak jadukno ya iso diomongin sing api-api. Maka dari itu dalam bicara kita ikut uswatun hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik, nasihat yang bisa diterima oleh semuanya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, putra-putra panjenengan wau sampun tampil, sudah tampil menampilkan hal-hal yang baik. Sekarang jenengan juga sadar nek belum ngaji lapor petugas penyuluh agama itu ada yang bagian baca tulis Quran. Jadi meskipun tua boleh belajar TPA dewasa. Wis apa-apa. Niat belajar. Gak apa-apa belajar, karena untuk bisa belajar itu melalui metode ikro, metode tilawati, supaya apa? Kedatangan panjenengan dicatat sebagai amal kebaikan. Barang siapa membaca Al-Quran satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Wacani fasih, wah pirang-pirang ilmu kebaikan. Maka dari itu mari semuanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran segera bisa. Soalnya akhirat nek kuburan ora enek turutan, ora enek latihan ikro, ora enek. Nah, desamu kuwi yo nek donya kuwi. Di dunia harus punya bekal. Supaya apa? Supaya kita semuanya imannya tambah, supaya iman kita semakin tebal, sehingga yakin ketika Allah mengambil jasad kita, kita sudah siap. Ya Allah, kula sampun iman saestu dumateng panjenengan, sehingga kita termasuk golongan ingkang husnul khotimah. Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kalau ataraken wabil wonten kalebatan nyuwun akuning parasami lek juminten kedaduk jendela cekap semanten matur kawula ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Gus Ismail Hasan. Semoga dapat kita cerna atas apa
beliau sampaikan, yang baik kita pelajari, yang buruk kita tinggalkan.